Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salam sejahtera bagi kita semua, salam bahagia, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebontiwu, Ibu Neng Susanti, SPDST, dan yang saya hormati Ibu, Bapak, Guru yang telah hadir pada meet kali ini. Di sini saya sebagai moderator, Ade Nurul, akan memandu acara dari awal sampai akhir. Adapun sebelum acara dimulai, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita tempuh pada saat ini. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah dibuka, mudah-mudahan dengan dibukanya acara menambah kehikmatan dan juga kelancaran dalam acara ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi Febriani Gunarsono SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hebat, perkenalkan, saya Selvi Febriani Yuniarsono SPD, CGP Angkatan 10, SDN Kebontiwu, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman melalui diseminasi penerapan budaya positif. Tujuannya sebagai penyebaran pemahaman mengenai budaya positif dan bagaimana cara penerapan budaya positif nanti di sekolah. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada pendidikan guru penggerak, saya mempelajari modul-modul mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul nilai dan peran guru penggerak, modul visi dan guru penggerak, dan yang keempat yaitu modul budaya positif. Untuk diseminasi kali ini yaitu mengenai budaya positif, namun ada keterkaitan antara keempat submodul di sini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan budaya positif, guru harus mampu menuntun perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, menumbuhkan kesadaran diri secara utuh sehingga murid dapat menghargai dirinya sendiri dan menjadi manusia yang merdeka. Pendidikan harus berhamba kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensi siswa. Tentu kita di sekolah sebagai fasilitator, sebagai penuntun murid ke dalam kodrat baiknya. Di sekolah kita menuntun anak pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan di sini sebagai nilai-nilai mulia yang harus kita tuju, yaitu kita harus menuntun kepada kodrat baiknya.
Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Apa saja sih nilai dan peran guru tersebut? Nilai dan peran guru penggerak bukan hanya untuk saya saja, untuk calon guru penggerak saja, tetapi tugas kita semua harus memiliki nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak dalam kehidupan atau dalam pembelajaran di sekolah. Untuk nilai guru penggerak sendiri itu saya ada lagunya, dengan nada balonku ada 5. Saya coba ya Ibu menyanyikannya. Nilai guru penggerak itu ada 5, berpihak pada murid, mandiri dan reflektif, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Mari terus bergerak dan menggerakkan. Nah, tugas kita sebagai guru di sekolah otomatis pembelajarannya harus berpihak pada murid. Kita harus tahu apa sih yang murid butuhkan, apa sih yang terjadi pada murid, dan perbaikan apa yang harus kita lakukan agar murid bisa mencapai potensi baiknya atau menuntun kepada sikap baiknya. Untuk kolaboratif juga ini sangat disarankan untuk budaya positif. Kenapa? Karena kita harus bekerja sama tentunya dengan murid, dengan rekan guru yang lainnya, dengan kepala sekolah, maupun dengan orang tua, khususnya dengan orang tua, agar tujuan dari budaya positif itu bisa tercapai dengan sempurna. Untuk peran guru penggerak sendiri itu menjadi pemimpin pembelajaran, tentu kita di kelas sudah menjadi pemimpin pembelajaran bagi peserta didik kita. Menjadi coach bagi guru lain, kita bisa mengambil, mempelajari apa yang akan diperbaiki untuk guru tersebut ke depannya untuk dapat mengembangkan potensi anak. Mendorong kolaborasi, tentu kita di sekolah mendorong kolaborasi untuk mewujudkan yang terbaik untuk sekolah kita, yaitu menuju lingkungan sekolah yang menerapkan budaya positif. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Tak lupa sebagai anak kita juga menerapkan untuk anak itu memiliki jiwa kepemimpinan di kelasnya, dapat bertanggung jawab kepemimpinan terhadap dirinya sendiri maupun kepemimpinan di kelas terhadap orang lain. Untuk visi guru penggerak sendiri, visi yaitu harapan dan cita-cita. Sebagai seorang guru, tentu kita memimpikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, bahkan menyenangkan. Melalui penerapan budaya positif akan membantu mewujudkan visi sekolah ke arah yang baik, yaitu melalui penerapan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, juga bertanggung jawab ya, agar siswa bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, peran saya sendiri dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nilai dan guru penggerak serta visi penggerak akan sangat berpengaruh dalam menerapkan budaya positif ini. Guna mewujudkan budaya positif di sekolah, guru dapat menerapkan berbagai konsep inti yang telah dipelajari dalam modul budaya positif. Konsep-konsep ini antara lain yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu merupakan pendekatan disiplin yang berfokus pada membangun karakter
karakter dan tanggung jawab, bukan semata-mata pada hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini kita harus memahami faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perilaku manusia, termasuk kebutuhan dasar, penghargaan, dan konsekuensi. Yang ketiga ada posisi kontrol restitusi. Di sini merupakan pendekatan yang mendekatkan tanggung jawab murid atas tindakannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki kesalahan melalui restitusi. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas dengan menetapkan nilai-nilai dan ekspektasi yang disepakati bersama untuk membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini akan kita terapkan di kelas Ibu, dan terus kita tumbuhkan nilai-nilai pada diri anak sehingga itu akan menjadi keyakinan bagi dirinya dan mencapai budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini yaitu segitiga restitusi itu sebagai alat untuk membantu murid menyelesaikan konflik secara damai dan membangun hubungan yang positif. Konsep-konsep di sini tentu harus dipelajari untuk kita, yaitu kita sebagai guru harus memiliki jiwa mandiri yang terus belajar memperbaiki diri, mengupdate ilmu, yaitu tentang konsep-konsep dari budaya positif itu harus kita miliki. Sebelum melaksanakan atau menerapkan kepada murid, kita sendiri yang harus memiliki nilai-nilai di sini, gitu. Jadi sebelum menerapkan kita sudah memiliki konsep-konsep di sini. Keterkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Konsep-konsep budaya positif itu selaras Ibu Bapak dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada kemerdekaan belajar, kemandirian murid, dan karakter mulia. Tentu karakter mulia ini menjadi tujuan target gitu ya, target disiplin positif ini, yaitu anak mencapai atau mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak juga seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif itu menjadi panduan bagi guru dalam menerapkan budaya positif. Bagaimana cara menerapkan budaya positif? Itu dengan cara tadi, itu memiliki nilai-nilai guru penggerak. Dan di sekolah juga pasti memiliki visi gitu ya, guru penggerak, yaitu mewujudkan profil murid yang merdeka. Merdeka di sini berarti apa? Anak memiliki disiplin diri, kontrol diri yang baik. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu anak merdeka. Merdeka di sini yaitu memiliki konsep disiplin diri yang baik atau kontrol diri yang baik. Dan berkembang dapat dicapai melalui budaya positif yang menumbuhkan rasa aman, bahagia, dan bertanggung jawab pada murid. Nih Bu, ada pertanyaan nih, cobalah buka. Nanti saya coba ya ke Ibu Bapak siapa yang mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda.
teman Anda. B. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba siapa? Saya minta 2 orang untuk menjawab atau ya untuk memperagakan dari pertanyaan ini. Silakan raise hand. Hai, ayo Bu Imas. Nah, Coba buka orang tangannya. Bu Imas sama Bu Ayu. Coba Bu Imas sebagai A yang memegang ya sesuatu yang berharga, dan Bu Ayu sebagai B. Bisa? Bu Ayu nanti Bisa. merayu Bu Imas untuk membuka kepalan tangannya ya. Oke. Iya. Yuk, silakan Bu Ayu dan Bu Imas. Ayo. Ayo Bu Imas, coba dibuka. Ayo Bu Imas udah baik ya. Yuk kita buka yuk tangannya. Ayo Bu Imas. Cantik ya Bu Imas mah. Ayo dibuka dong tangannya. Saya A. Bagaimana Bu Imas? Apakah Bu Imas membuka tangannya? Saya A. Tidak membuka kepalan tangan karena ini sangat berharga dan perlu dijaga untuk hidup saya. Memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan adalah diri kita sendiri. Kita memiliki kendali atas pilihan dan tindakan kita sendiri. Kita didorong untuk membuat pilihan yang positif dan bertanggung jawab bagi diri kita. Itu aja Bu Selvi. Oh iya, terima kasih Bu Imas. Nah, dari percobaan tersebut kita tahu ya Bu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol Bu Imas untuk membuka tangannya oleh Bu Ayu gitu kan. Maka kita juga tidak bisa mengontrol murid gitu. Maka kenapa? Karena kendali itu ada di dalam diri sendiri. Kita hanya bisa menuntun atau mengarahkan. Pilihannya ada di dalam diri murid untuk membuka atau menutup, di murid untuk melaksanakan atau enggak gitu. Jadi tugas kita hanya menuntun ke arah yang baik ya. Terima kasih Bu Imas, Bu Ayu atas. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Baik Ibu Bapak. Setelah tadi kita ketahui bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini ada lanjut ke teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun misalnya tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, anak mau, tapi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkannya atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Jadi terkadang ada ketidaknyamanan. Jadi mau tidak mau anak bilang ya bu gitu. Padahal anak itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Padahal guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan di sini apa? Penguatan positif atau bujukan. Yaitu bentuk-bentuk kontrol. Bujukan merupakan salah satu bentuk-bentuk kontrol, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Di sini guru mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu, tapi kemungkinan
murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Karena kita tahu kan misalnya anak terkadang bisa memilih mau melakukannya atau menolak melakukannya. Jadi sebenarnya penguatan positif juga ilusi gitu ya, efek yang penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga merupakan ilusi gitu sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita bisa menggunakan kritik biasanya ke anak. Kamu itu misalkan selalu saja terlambat, gitu kan? Nah, dan rasa bersalah tentunya untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kadang kita secara tidak sengaja gitu ya Bu ya, pasti sering mengatakan kekesalan kita gitu ya, secara spontan kepada anak. Misalkan kamu ini selalu saja tidak mengerjakan tugasnya di kelas, yang lain bisa atau bahkan yang lain aja bisa kok kamu gak bisa gitu kan. Nah, padahal kritikan tersebut mungkin akan berdampak negatif untuknya. Jadi sebuah ilusi bahwa gertakan kita atau kritik kita itu dapat membuat orang atau murid kita merasakan bersalah dan menguatkan karakter itu adalah ilusi. Tentu ujung-ujungnya kita harus anak itu harus mampu menyadari nilai-nilai yang diyakininya. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, wah kita guru nih, kita harus bisa mengontrol murid kita. Padahal tidak seperti itu Ibu Bapak. Kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Kita hanya bisa menuntunnya kepada sikap yang baik. Gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ada perkembangan, ada perubahan. Misalkan dari yang buruk menjadi kurang buruk dan menuju ke yang baik pada akhirnya gitu ya. Target kita yaitu anak menjadi pribadi yang baik, memiliki kodrat yang baik, sikap yang baik. Lanjut yaitu teori kontrol dari Stephen R. Covey. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti buka, nih ditutup. Kita memiliki sesuatu yang berharga tadi kan. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Ibu. Kita tidak bisa membuka kalau misalkan ini adalah hal yang berharga untuk kita. Maka misalkan ketika anak merasa nilai-nilai itu sudah baik untuknya. Dan diharapkan anak bisa melakukannya secara terus-menerus dan berkelanjutan gitu, guna menciptakan nilai-nilai kebajikan itu menjadi tanggung jawab dirinya dan menjadi nilai yang diyakini olehnya. Kemudian teori kontrol Stephen Covey lagi yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun anak memiliki kesalahan, tapi kesalahan tersebut bisa kita arahkan kepada arah yang baik. Jadi di mana anak bisa mengetahui kesalahannya, dapat memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi agar kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kemudian model perilaku menang-menang. Ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nih, berikut jabarannya. Ketika Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Termasuk kepada disiplin positif. Makna disiplin sendiri yaitu belajar kontrol diri. Kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan terakhir dari budaya positif ini yaitu disiplin positif. Ya. Anak mampu mengontrol dirinya, disiplin diri. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Konsep disiplin diri, merdeka,
Anak mampu mengontrol dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Anak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap tindakannya. Disiplin juga dapat berarti peraturan ya Bu, tapi peraturan itu kan terkadang dengan adanya ketidaknyamanan mau tidak mau harus anak lakukan. Nah, disiplin diri situ itu anak patuh karena nilai yang diyakininya. Harapannya itu. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, kita masuk ke teori motivasi ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Menyambung kepada teori motivasi dari Diana Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman untuk motivasi ini yaitu adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tersebut, dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini satu tingkat dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dari motivasi sebelumnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini motivasinya ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Saya melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut saya penting dan mereka letakkan dalam dunianya gitu ya. Mereka juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga sama bersifat eksternal. Maka dampaknya ketika imbalan atau penghargaan tersebut hilang, terkadang anak hilang motivasinya gitu, hilang untuk belajarnya, hilang untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu motivasi yang menjadi tujuan dari kita terapkan untuk peserta didik maupun diri kita sendiri, yaitu untuk motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai yang kita yakini. Nilai dari dalam diri gitu ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Kita wah nilai ini baik nih untuk saya, hal tersebut akan baik untuk saya, maka saya harus melakukannya agar saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Contohnya misalkan disiplin itu sangat penting untuk saya. Kenapa? Karena dengan disiplin hidup kita akan menjadi teratur, misalnya gitu kan. Nah, motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif gitu. Karena motivasi berperilakunya yang bersifat internal gitu, bukan eksternal. Jadi yang paling baik yaitu motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Intinya anak mampu menghargai dirinya sendiri. Kita mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Kan? Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba satu arah dari pihak guru yang memberikan misalnya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Contohnya misalnya, Andi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas?
Misalnya, kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu. Jadi hanya dari pihak guru saja, sedangkan anak tidak tahu gitu. Bahkan guru juga tidak menanyakan kenapa Andi tidak mengerjakan tugas. Kemudian ada yang kedua yaitu konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati untuk konsekuensi tersendiri, anak tahu sebenarnya peraturannya apa, dan jika pelanggaran dilanggar, apa yang sanksi apa yang dapat dilakukannya gitu. Nah, konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru di sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, kembali reka ulang dari tadi kejadian. Andi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Maaf Bu, saya ketiduran semalam. Saya belum sempat mengerjakan tugas, kan gitu kan. Terus, jadi Andi, apa yang kamu tahu peraturannya apa? Langsung Andi yang mengungkapkan, ya Bu, saya tahu kalau saya tidak mengerjakan tugas maka saya harus diam di kelas untuk mengerjakan tugas pada saat istirahat sampai selesai. Jadi anak tahu gitu konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas, maka anak harus mengerjakan pada saat jam istirahat. Sesuai gitu konsekuensinya, sanksi yang diberikan juga sesuai gitu. Anak tidak mengerjakan tapi anak harus mengerjakan. Ujung-ujungnya tetap anak harus mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini menjadi tujuan dari budaya positif. Nah, tadi kan anak sudah tahu peraturannya apa, konsekuensinya apa. Dan di sini restitusi anak mampu memperbaiki kesalahannya dari identitas yang gagal menjadi identitas yang bertujuan lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Anak mampu mengemukakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, ternyata penghargaan juga akan memiliki dampak yang menghukum bagi kita ya Bu. Ternyata penghargaan, sering tidak Ibu melakukan atau memberi reward bintang kepada anak, atau selalu memberikan apresiasi yang selalu gitu, reward, pujian gitu kepada anak. Apa-apa bilang dapat bintang atau misalkan kamu hebat, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata penghargaan juga akan ada dampaknya Ibu. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif. Gitu. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ketika pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, mungkin anak itu ketika anak mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, ya Bu. Jadi kadang kalau misalkan penghargaan tersebut tidak dikasih, anak juga tidak melakukannya tadi gitu. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Tadi ketika anak tidak memiliki pujian tersebut, maka akan, lah ibu mau kenapa sih aku nggak dipuji gitu. Jadi motivasinya juga sudah berbeda jalur gitu kan ya. Kan harusnya belajar itu dari dalam sendiri, tapi ini malah belajar karena hanya ingin mendapatkan pujian dari gurunya.
Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas karena ingin dipuji-puji terus, jadi anak belajar hanya ingin dipuji gitu. Sehingga anak untuk terus belajar untuk dirinya sendiri dipatok, jadi anak belajar agar mendapat pujian itu biasanya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga bersifatnya menghukum. Ketika misalkan anak ranking 1 di kelas, berarti kan otomatis anak itu, wah saya ini ranking 1 nih, saya harus menjadi yang terbaik. Padahal kan tidak seperti itu Ibu. Kita belajar, anak belajar di sekolah itu untuk belajar menjadi adanya perubahan gitu ya, bukan dia harus menjadi selalu yang terhebat di depan teman-temannya, tapi anak mampu bersosialisasi, berkolaborasi, mampu menggunakan ilmunya untuk kehidupannya kelak gitu kan. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik gitu ya. Jadi saat seorang anak belajar untuk misalkan anak sudah mampu belajar untuk diri sendiri, berarti anak tahu bahwa belajar itu penting untuk dirinya, untuk masa depannya gitu. Jadi untuk penghargaan sendiri itu memiliki dampak yang berbagai macam gitu ya. Lanjut yaitu disiplin positif itu pasti tujuan akhirnya itu konsep diri atau disiplin diri. Pasti anak memiliki nilai-nilai kebajikan yang dimiliki gitu. Nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu kan nyanyinya seperti apa Ibu Bapak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai dari budaya positif yang kita tuju itu ini, anak memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Ya itu dengan cara ditumbuhkan secara terus-menerus, dituntun ke dalam kodrat baiknya, kan? Nah, untuk menciptakan budaya positif, tentu ada pendekatan yang harus atau ada alat yang harus dipicu gitu oleh kita sebagai guru maupun di kelas maupun di sekolah, yaitu dengan cara keyakinan kelas. Kalau di kelas itu keyakinan kelas, kalau di sekolah berarti keyakinan sekolah. Nah, kenapa sih tidak peraturan saja? Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Di sini peraturan kelas hanya menekankan kepada kepatuhan, jadi anak harus patuh saja. Jadi kalau peraturan anak patuh sudah beres gitu kan. Sedangkan keyakinan kelas mendorong pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari peraturan. Jadi ketika anak mematuhi peraturan tersebut, melaksanakan peraturan tersebut, anak juga menyadari nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Gitu. Hal itu yang menjadi tujuan utama kita, itu anak mampu menyadari nilai yang ia tahu, ia lakukan untuk disadari olehnya. Keyakinan dalam kelas lebih efektif dalam memotivasi murid untuk mengikuti aturan karena mereka memahami tujuan dan maknanya. Keyakinan kelas lebih efektif daripada peraturan kelas sehingga mendorong pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai. Keyakinan kelas membantu murid untuk memahami tujuan dari dan makna peraturan. Tahu tujuan dan makna peraturan. Ketika peraturan hanya dilakukan saja, kalau keyakinan kelas, anak tahu mengapa peraturan ini harus dipatuhi dan apa makna dari ditaatinya peraturan tersebut. Lanjut yaitu keyakinan kelas juga akan memotivasi murid untuk mengikuti aturan dengan kesadaran diri. Jadi hasil akhirnya itu anak sadar gitu bahwa kita harus melakukannya untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri.
Keyakinan kelas membantu murid untuk memahami nilai-nilai kebajikan universal yang mendasari peraturan. Hal ini membuat murid lebih termotivasi untuk mengikuti aturan dengan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab. Ini Bu, budaya positif itu hasil akhirnya anak mampu melakukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dapat ditumbuhkan, dapat dilakukan dengan baik, dapat menerapkannya, dan dapat berkolaborasi dengan temannya untuk saling melakukan keyakinan kelas tersebut demi menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih kita atau prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya untuk kita lakukan nanti di kelas? Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Contohnya Ibu buat 10 peraturan, apa sih peraturan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, misalkan di poster, ukuran poster atau misalkan di kertas pleno, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi hilangkan kata dilarang, jangan, tidak boleh. Nah itu diganti dengan kalimat yang positif. Untuk yang keempat yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya misalkan tadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati, maka kita harus saling menghormati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka butir pernyataan keyakinan akan berkurang kan. Sebaiknya keyakinan sekolah atau di kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan terlalu banyak gitu ya targetnya gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit tapi bertahap gitu. Kemudian atau dari 3 lanjut berikutnya, misalnya bulan berikutnya jadi 4, bulan berikutnya lagi bisa menjadi 5, 6, 7 sampai misalkan nilai-nilai keyakinan tersebut itu bisa konsisten dijalankan. Kemudian yang keenam yaitu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid atau semua warga sekolah. Yang terakhir yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ditempel Bu biar dilihat gitu ya sama semuanya, biar dibaca tiap hari, biar dibaca sama kita juga ingat kalau anak melanggar atau melakukan kesalahan, kita bisa diingatkan peraturannya apa, kesepakatannya apa nilai yang kalian yakini gitu kan. Nah, ini kita bisa nih membedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas. Ketika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan.
keyakinan kelasnya apa? Yaitu anak belajar bertanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab, kan? Dilarang mengganggu orang lain, sama dengan keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Saya harus datang tepat waktu, kan? Atau 15 menit sebelum pembelajaran. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan nih. Dilarang itu berarti dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk kalimat negatif ya Bu. Nanti untuk di kesepakatan bisa diubah dulu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Kita harus menjaga keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Mari kita jaga kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker. Yaitu apa? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Di sini yaitu keyakinan kelasnya apa? Berarti di sini ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, bersabar, dan menjaga keamanan. Ada beberapa yang sama ya Bu, jadi bisa dihilangkan gitu. Jadi hanya ada beberapa butir keyakinan kelas yang akan kita simpan untuk kita yakini dan kita lakukan ke depannya. Nah, dari teori kontrol yang realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu menyambung pada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Di sini kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan yang tetap untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Jadi ketika anak aman di sekolah gitu, maka kebutuhan untuk bertahan hidup itu atau kebutuhan itu sudah ada gitu, sudah ada. Nah, akan tapi jika misalkan anak merasa tidak aman di sekolah, maka akan ada pelanggaran mungkin ya, ada kesalahan terhadap dirinya, ada sesuatu yang kurang untuk perkembangannya. Jadi kita harus tahu, misalkan kalau anak di kelas kan misalnya, kenapa belum mengerjakan? Saya lapar Bu, saya lemas karena lapar, belum makan misalnya gitu kan. Maka kebutuhan hidupnya itu kan belum tercukupi, anak belum sarapan, jadi terganggulah perkembangannya di sekolah atau pembelajaran di sekolah. Maka untuk 5 kebutuhan dasar ini harus guru ketahui gitu untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian itu untuk anak itu memberi dan menerima kasih sayang dari gurunya, dari temannya, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika anak senang dengan gurunya, ketika anak senang dengan temannya, maka tidak memungkinkan anak mau bersosialisasi, karena anak merasa disayangi dan anak juga merasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Di sini
Kebebasan berarti anak butuh kebutuhan akan kemandirian atau otonomi untuk memiliki pilihan-pilihan pembelajarannya. Seperti kalau di kelas itu, Bu, aku ingin menyanyi, misalnya, aku ingin menyanyi saja, atau Ibu, aku ingin membuat posternya. Kalau di kelas 6 kan membuat poster bisa di Canva atau bisa menggambar sendiri. Anak boleh tuh, kebebasan di sini. Anak, Bu, aku mau pakai poster saja di Canva buatnya. Bu, aku mau digambar sendiri aja secara manual. Gitu kan. Jadi anak memiliki kebebasan untuk belajarnya. Nah, di sini juga untuk kebebasan anak mampu mengendalikan arah hidup hidupnya. Gitu. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, maka ada pilihan-pilihan, maka mereka mau gitu mengerjakannya dengan pilihan-pilihan yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu kesenangan. Kesenangan. Dimana kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika anak di sekolah sudah merasa dirinya, aku senang nih sekolah, banyak teman, senang, banyak teman, disukai sama teman, belajarnya juga menyenangkan. Nah, anak itu sudah merasa senang. Dengan kebutuhan dasar kesenangan ini tercukupi, maka otomatis guru atau pembelajaran juga akan bermakna untuk anak-anak. Yang terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilan mereka. Gitu. Anak merasa didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten diakui dan dihormati. Tidak muluk-muluk ya Ibu Bapak. Sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita sendiri sudah terpenuhi, gurunya sendiri sudah terpenuhi. Sehingga ketika 5 kebutuhan dasar ini sudah guru penuhi, dia akan menerapkannya kepada peserta didik. Akan menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia ini kepada peserta didik. Tentu kalau gurunya sudah baik akan menciptakan peserta atau menuntun peserta didik ke sikap yang atau kodrat baiknya. Dan ketika kebutuhan ini guru merasa ada yang berkurang, nah di situ kita wajib refleksi diri, apa yang nanti kembali lagi ke restitusi, perbaikan apa yang dapat kita lakukan agar tindakan tersebut tidak terulang, atau bagaimana agar tindakan tersebut bisa menjadi lebih baik. Nah, lanjut yang model perilaku menang-menang. Tadi teori kontrol yaitu model perilaku menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, otomatis anak ada yang melaksanakan dan tidak dapat dipungkiri juga pasti ada anak yang tidak melaksanakan. Nah, posisi kontrol di sini juga termasuk bagaimana cara kita menanggapi atau anak-anak yang melanggar keyakinan tersebut dengan cara yaitu sebagai penghukum. Di sini ada sebagai guru sebagai penghukum. Nah, di sini ada yang pertama yaitu posisi kita terhadap anak yang melanggar keyakinan kelas itu sebagai penghukum. Di mana kita itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk seorang penghukum, ya. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa
sekolah itu harus memiliki sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya dengan perkataan patuhi aturan saya atau awas gitu kan. Nah, itu udah termasuk penghukum gitu. Nah, kontraposisi berarti berada di dalam posisi penghukum. Kamu selalu saja salah. Kan? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menurut dia itu harus seperti itu gitu ya. Jadi guru itu menjaga kamu tuh harus seperti ini gitu. Nah, nadanya juga bisa dilihat ya Bu, kalau Ibu Bapak untuk penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Untuk yang kedua yaitu kontrol kita terhadap pelanggaran yang terjadi sebagai pembuat rasa bersalah. Di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contohnya dengan perkataan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, kalau misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu senang sekali ya mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, di sini juga nada suaranya itu memelas gitu ya, Bu. Halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat kepada anak seperti lesu gitu. Kemudian teman. Yang ketiga itu posisi teman, di mana posisi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini posisinya menggunakan teman, guru baik dan humor. Kadang ada humor gitu kan untuk mempengaruhi murid tersebut. Contohnya dengan perkataan, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya gitu. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Kan? Sudah berapa kali nih? Tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Kan? Jadi anak ya udah gitu kan, anak ibunya juga baik gitu kan beranggapannya. Di sini untuk nada sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh juga merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi anak mungkin merasa ya sebagai teman gitu ya, udah nggak apa-apa gitu kan. Tindakan saya juga ya udah nggak apa-apa. Untuk pemantau itu, memantau di sini berarti mengawasi. Kontrolnya jika ada yang melanggar maka guru mengawasi gitu kan, bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang melanggar gitu kan. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, jadi tetap seperti dengan pertanyaan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi anak tahu tindakan yang salah dan anak juga tahu konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Biasanya nadanya itu untuk seorang pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dan yang terakhir ini yang paling baik Ibu Bapak, posisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, gitu ya Bu. Tapi ada tambahan lagi, yaitu anak mampu memperbaiki diri dan memberikan solusi atas tindakannya. Contohnya untuk posisi manajer yaitu dengan perkataan apa yang kita yakini. Jadi keyakinan kelas kita apa? Kan tadi ada keyakinan kelasnya harus saling menghormati, gitu kan.
harus menjaga keselamatan. Apakah kamu meyakininya? Jadi diingatkan lagi keyakinan kelasnya apa? Oh ya Bu, saya ingat nih, saya ini harus saling menghormati gitu kan. Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi secara tidak sadar kita juga mengharapkan jawaban anak itu mau memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Jika kamu memperbaiki ini, hal apa gitu yang dapat kamu lakukan atau solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi ketika anak sudah tahu salahnya apa, konsekuensinya apa, anak juga memberikan solusi atas tindakannya dan bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran kembali. Di sini posisi sebagai manajer biasanya nadanya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, Ibu Bapak Guru, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk kontrol yang negatif. Jadi akan berdampak buruk kepada peserta didik. Sedangkan untuk teman dan pemantau itu termasuk posisi kontrol yang positif, baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk kita untuk konsisten ada di dalam posisi manajer dalam setiap pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Sini hasil akhir dari budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa dilakukan oleh guru maupun juga murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan kepada anak-anak apa yang terjadi di kelas tadi, contohnya. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu tahu tindakanmu salah. Gitu. Jadi anak tahu dia telah berbuat salah. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita berusaha anak tahu bahwa tindakannya itu salah dan mau memperbaiki kesalahannya. Untuk misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa ada cara lain yang lebih bagus misalnya, atau misalnya wajar kamu melakukan kesalahan, tapi ada cara yang lebih baik. Gitu apa? Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah disepakati keyakinan kelasnya apa. Nah, kita lihat lagi apa tindakan yang telah dia langgar. Menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya Bu, saya tidak disiplin. Itu kan. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nanti saya akan mencoba datang tepat waktu dengan cara menyetel alarm, misalnya kan dibangunkan oleh orang tua, lebih cepat dalam mandinya, atau tidak berleha-leha dulu di rumah sehingga ke sekolah tidak terlambat kembali. Jadi untuk restitusi segitiga restitusi ini sangat baik untuk kita terapkan di sekolah untuk murid maupun untuk diri kita sendiri. Nah, sekian penerapan budaya positif dari saya. Semoga materinya bermanfaat dan ayo kita ciptakan budaya positif di sekolah kita ini menjadi budaya positif yang baik gitu ya, yang mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila di lingkungan kita. Bagaimana dengan caranya? Yaitu dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru dan rekan-rekan. Saya saja tidak bisa, hanya saya yang melakukan, tapi harus ada kerjasama dengan guru-guru lainnya untuk menciptakan lingkungan budaya positif, lingkungan yang aman, nyaman dan tentu membuat anak bertanggung jawab.
Wassalamualaikum, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Selvi yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya adalah kita sampai kepada sesi diskusi tanya jawab antar audiens dan Bu Selvi terkait dengan materi yang telah dipaparkan tadi. Oke, baik. Ibu, Bapak yang mau bertanya silahkan mengacungkan tangannya atau menekan tombol angkat tangan pada layar laptopnya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, Ibu Bapak yang bertanya silahkan acungkan tangannya untuk menanggapi diskusi dari Bu Selvi tadi. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, Bu Novi ya. Silahkan Bu Novi untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Ade, ya, atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu Selvi. Ya, tadi kan Bu Selvi sudah menjelaskan tentang penerapan budaya positif. Nah, budaya itu kan diturunkan dari budaya itu kan warisan yang diturunkan. Nah, bisa juga dari perilaku siswa yang diwariskan oleh orang tuanya. Karena pendidikan pertama itu berasal dari orang tua. Nah, bagaimana jika budaya yang diturunkan atau diajarkan gitu ya, perilakunya itu buruk gitu, sehingga berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Bu Selvi membangun budaya dari penerapan positif tersebut. Ya, terima kasih. Oke, itu ya pertanyaan dari Bu Novia, bisa dipahami ya Bu Selvi terkait dengan pertanyaannya. Enggak, untuk memperjelas jawabannya, waktu dan tempat saya silakan ke Bu Selvi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Novia. Iya, untuk penerapan budaya positif itu, kita sebagai seorang guru di sekolah pasti menuntun anak ke dalam kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam dan zamannya di sini dituntun pada kodrat yang baik. Meskipun di lingkungan rumahnya anak memiliki perilaku yang buruk atau kurang baik, di sekolah tetap kita harus menuntun ke dalam kodrat yang baiknya. Caranya yaitu tadi dengan adanya keyakinan Allah. Tadi kan disebutkan kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Maka anak tersebut juga tidak bisa dikontrol oleh kita, tapi anak tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan atau arahan untuk menuntun kepada perilaku yang baik. Tadi dengan cara adanya keyakinan kelas. Jika di kelasnya sudah ada keyakinan kelas, tadi contohnya dengan cara disiplin atau saling menghargai. Secara otomatis, setiap hari kita melakukan kegiatan disiplin dan secara terus-menerus. Untuk budaya positif ini memang sangat memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan dan tidak cukup oleh gurunya saja, Ibu. Harus ada kerjasama dari berbagai pihak, guru, murid, orang tua, rekan guru, dan kepala sekolah atau stakeholder yang lainnya.
di sini harus ada kerjasama agar perilaku buruk tersebut itu bisa dihilangkan, walaupun dalam waktu yang tidak cukup sebentar ya, pasti membutuhkan waktu yang lama karena berproses. Perilaku buruk itu tidak bisa langsung dihilangkan, tapi dengan cara kita menuntun kepada perilaku yang baik, terus-menerus dilakukan yang baik di sekolah, keyakinan kelasnya diikuti, ketika sudah dilaksanakan secara terus-menerus, maka secara tidak sadar kita juga akan menumbuhkan keyakinan pada diri anak. Anak bisa membedakan apa yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri ketika keyakinan tersebut sudah ia yakini dengan sepenuh hati. Contoh dengan cara disiplin, dia akan datang ke sekolah tepat waktu, banyak teman yang ingin berbicara kepadanya atau menjadi pribadi yang lebih disukai oleh temannya gitu. Jadi banyak yang harus kita lakukan, memerlukan waktu yang lebih, effort yang lebih, tapi akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan, yaitu menuntun anak ke dalam kodrat baiknya tersebut. Terima kasih dari saya. Bagaimana Bu Novia? Apakah ada tambahan? Atau yang lainnya boleh menambahkan jika saya salah. Oke. Bagaimana Bu Nopi dengan jawaban dari Bu Selvi atau yang lainnya? Mungkin ada yang mau menanggapi? Oke, kita langsung ke Bu Novia dulu ya untuk menanggapinya seperti apa, Bu? Sudah cukup ya jawaban dari Bu Selvi. Sudah tercerahkan gitu ya pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Novia. Itu ya, jadi paparan dari Bu Selvi terkait dengan budaya. Nah, tentunya setiap aspek yang memegang kendali adalah kebersamaan, baik kerjasama antar guru, orang tua, kemudian kepala sekolah dan lingkungan itu juga sangat membutuhkan. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua kepada Bu Selvi. Barangkali rekan-rekan guru, Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Silakan untuk mengacungkan tangannya. Oke, Bu Pipit, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator karena telah memberi kesempatan untuk saya bertanya di sini. Saya berterima kasih untuk pemaparan materi dari Bu Selvi. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai guru memposisikan diri secara konsisten sebagai manajer? Itu Bu yang saya ingin tanyakan kepada Bu Selvi. Oke, silakan Bu Selvi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Pipit. Baik Bu Pipit, konsisten ya dengan posisi manajer. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama komitmen bahwa kita akan selalu melakukan atau selalu ada di posisi kontrol manajer. Ketika kita sudah komitmen akan selalu berada di posisi manajer, maka kita pasti akan mencari tahu bagaimana kita ada di posisi manajer. Tadi dengan cara mungkin kita tahu masalahnya apa, tindakan kesalahannya apa dulu, itu menstabilkan identitas. Tadi kan tahu anak itu salah. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ketika anak salah, anak juga mampu memperbaikinya kembali. Jadi kesalahan itu anak yang mengungkapkan, anak yang mau memperbaiki, dan anak yang memberikan solusi gitu. Jadi tetap harus yang pertamanya komitmen bahwa saya akan melakukan posisi manajer. Dan yang kedua pasti relasi Ibu.
kita tidak mungkin kalau relasi kitanya jelek dengan anak mau nggak ngedengerin kita? Pasti enggak kan? Dan kedua itu pasti yang diperkuat adalah relasi. Kalau hubungan kita dengan anak sudah baik, pasti anak mau secara terbuka berbicara kepada kita apa yang terjadi dengan dirinya. Ketika anak sudah bercerita, maka kita tinggal mengarahkan ke arah yang baik itu untuk anak menyadari kesalahannya, mau memperbaikinya, dan tidak akan mengulanginya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Apabila ada kurang, mohon maaf. Nah, itu barangkali jawaban dari Bu Selvi. Bagaimana Bu Pipit? Cukup, Pak. Ya, cukup. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana seorang guru itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan siswanya, komitmen dan bangun relasi tadi Bu ya. Iya. Bangun relasi. Oh, ada juga Pak, selain komitmen, perkuat relasi, juga ada kolaborasi. Karena tidak mungkin kita bergerak sendiri, pasti harus ada orang lain gitu untuk kita selalu dalam posisi manajer itu. Harus ada rekan kita untuk melihat sejauh mana kita ada di posisi manajer itu. Jadi lebih refleksi lagi mungkin. Refleksi dan bisa saling menguatkan Bu ya. Iya, kerjasama juga dengan orang tua pastinya Bu. Karena kita udah manajer nih di orang tuanya tidak perhatian ya, mungkin peran kita juga akan terganggu. Oke, seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya kembali? Oke, kayaknya sudah cukup mungkin Bu ya. Sudah cukup jelas pemaparan tadi dari Bu Selvi, kemudian diskusi. Bagaimana? Cukupkan saja ya? Cukup Pak. Oke, cukup. Nah, barangkali ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan materi, kemudian diskusi tadi. Silakan untuk mengacungkan tangannya Bapak Ibu. Oke, Bu Aning. Oke, silakan Bu Aning untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pemaparan materi kemudian diskusi tadi. Silakan Bu. Ya, Pak Ade, terima kasih atas diberi kesempatannya. Ibu akan memberi tanggapannya. Terima kasih ya, dengan adanya kegiatan ini sangat menambah pemahaman tentang penerapan budaya positif. Semoga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Itu saja tanggapannya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan dulu. Ada ini Pak. Bu Aning, ringkas, jelas dan padat ya. Terima kasih Bu untuk tanggapannya. Silakan waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah SDN Kebontipu akan menanggapi pada Bu Selvi sebagai CPG tahun 2024. Alhamdulillah, diseminasi penerapan budaya positif telah dilaksanakan. Harapannya dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah kita bisa melaksanakan dan menjalin sekolah bagi guru dan keyakinan kelas di dalam kelas bagi murid untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bisa dilakukan oleh ibu dan bapak guru serta kolaborasi dari berbagai pihak. Harus kita kuatkan sehingga tercapai misi sekolah SDN Kebontiwu dengan simbol yaitu yang dinamakan dengan misi cekatan.
Cekatan di sini adalah cerdas, kreatif, aktif, kolaboratif, tanggung jawab, dan bernalar kritis. Dengan visi tersebut, mudah-mudahan sekolah kita mendapatkan atau meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk SDN Kebontiwu dengan bangkitnya lagi seorang Ibu Selvi di CGP angkatan 2024. Mungkin hanya itu sebagai tanggapan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya, sangat luar biasa sekali. Tadi bagaimana ketika diseminasi ini dapat diterapkan secara maksimal, tidak mungkin visi sekolah kita dapat tercapai, khususnya kualitas pendidikan dan pembelajaran. Itu mungkin ya tantangan ya terakhir mungkin Bu ya yang bisa disampaikan. Saya selaku moderator mungkin dicukupkan sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rangkaian acara telah selesai. Mari kita tutup diskusi ini dengan membacakan salah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan banyak ilmu buat kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu.